Dah. Ibu, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Pian sudah menyempatkan waktunya ke Sandalan Tapon Ibu. Sebelumnya nama toko Pian ini apa Ibu? Tokonya K7 Sapirangan. K7 Sapirangan. Ya. Ini alamatnya apa Ibu? Seberang masjid RT 6. Jalan seberang masjid Bu. Jalan seberang masjid RT 6. Ini karena ulun foto jual toko Pian ini kan. Iya, oke, bisa. Ulun hendak bertakun ini dulu Bu, pertama masalah bahan baku. Nah, untuk bahan baku ini Bu, misalkan ada orang yang memesan tadi. Nah, Pian mengambil bahan bakunya ini pas ada orang yang memesan tuh kah, atau biar kadeda misalkan orang kadeda memesan Pian tetap mengambil bahan baku? Kalau untuk saat ini emang sesuai pesanan. Oh, sesuai pesanan. Nah, soalnya kan untuk produksi di toko kan musim-musim agak sepi ini, mungkin untuk mengambil banyak enggak. Jadi secukupnya aja. Biasanya kami produksi umpamanya satu hari biasanya yang umpama sampai 50 lembar, mungkin tuh mungkin 10 lembar, banyak gitu. Kalau untuk pesanan mungkin kayak umpamanya pesanan 50, otomatis kami harus lebih dari, maksudnya 50 tuh umpama 50 mungkin lebihin 5 gitu, 55 gitu aja mungkin kalau umpama beli kainnya. Maksudnya 55 itu 55 lembar. Kan ada yang gulung kan. Nah, ada yang maksudnya itu kalau kain kan ada yang pergulung. Nah, kalau pergulung itu kan mungkin untuk mereka yang usahanya udah besar. Kalau ini kan masih perpotong masih yang kecuali pesanan tuh umpamanya sampai 300, umpamanya sampai 500. Itu hanya kainnya lah Bu. Iya, kain. Belum diukir lagi. Belum di Satu kain itu kan berapa yard biasanya segulungan itu. Nah, itu. Namun masalah catnya sama juga lah Bu. Warnanya. Ini Pian mesan juga. Kalau warna sesuai. Kalau ulun kan biasanya untuk saya ini kan arahnya ke alam. Jadi kalau alam ini biasanya kayak daun ketapang itu mungkin metik aja. Nah, daunnya. Nah, kalau untuk yang belinya mungkin ke Jawa. Ke Jawa lah. Kayak indigo kan belum produksi sendiri, kayak jalawe itu kan ada pohonnya mereka di sana banyak. Tapi mulai sih kami sini udah mulai menanam. Prosesnya itu jadi maksud supaya untuk produksi nggak ngambil lagi ke minta kirim, memurahkan biaya produksi. Nah, ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya Bu, untuk harga yang bahan baku tadi Bu, yang cat, kain tadi, nah itu tuh apakah Pian yang menentukan harganya atau kesepakatan lawan si pihak pemasok tadi Bu? Biasanya dari pemasoknya. Oh, harga pemasoknya lah Bu yang menentukan. Biasanya kan mereka pemasok ini kan yang nentuin harga, baru kitanya berapa. Namun Pian menawar Bang? Menawar tuh sih biasanya nggak menawar sih, bonus dari mereka. Iya, bonus. Mungkin kami diberi bibit. Nah, umpama pembelian berapa karena nanti kami diberi bibit ini, bibit apa gitu tanaman. Habis Pian menongkar nongkar kain dari itu. Ya. Nah, itu menurut Pian bagus aja lah kain itu, sesuai standar aja lah. Pian melakukan cek ulang kah, ada kain yang rabis gitu. Nah, kalau kain kalau kita beli per 2 meter kan satu kain itu 2 meter. Kalau untuk asal belum dimotif atau apa bisa tukar. Tapi kadang kan kita ketahuannya udah di warna, pas waktu gosok baru ketahuan. Nah, itu nggak bisa lagi kan mereka. Kalau masih putih umpama ada cacat kita cek bisa ditukar. Tapi kalau pergulung enggak. Pergulung kita kan kada bisa menceknya lah Bu. Tapi kalau untuk per lembar 2 meter umpama kita beli 100 lembar, ada cacat satu bisa kita tukar. Tapi resikonya beli pergulung itu kan lebih murah. Tapi itu tadi resikonya kalau ada robek di tengah kita kada tahu. Soalnya mereka gini mungkin kada tahu juga kalau ada cacat kan dari pabriknya langsung. Kan satu gulung itu sampai berapa ratus yard gitu ukurannya. Yard tuh berapa meter ini? 90 cm satu yard. 90 cm satu yard. Nah, terus kainnya tadi berapa tahan lamanya Bu? Apakah tahan lama? Nah, kalau kena air biasanya yang kada tahan lama. Kena air lagi. Iya. Kalau kena air ini kan modelnya kuning-kuning mungkin lah. Nah, mungkin lembab itu yang menyebabkan ada penyimpanannya aja. Penyimpanannya biasanya. Kalau kita sudah jadi sasirangan ini biasanya pengaruhnya kalau panas. Panas sih. Karena panas matahari secara langsung otomatis dia menimbulkan warna agak pudar. Kalau untuk kain polosnya itu tadi kalau asal nggak kena air itu sih nggak apa-apa. Kain bahan bakunya itu nah kalau sudah kena air ya tuh kuning-kuning bisa robek-robek tuh. Terus untuk ini Bu,
kualitas dari kain atau pewarna tadi itu menurut pian sesuai aja lah, sesuai dengan keinginan pian atau standar yang pian tetapkan Kalau gitu lah. tergantung kitanya, kita kan kok kalau kain kan macam-macam. Nah kita mau beli yang murah kayak katun ada berapa macam, nah itu kadang itu aja maksudnya tuh standarnya itu kalau kita mau cari yang murah ada yang mahal, ada yang paling mahal. Sama dengan pewarna ini ada yang tingkatannya, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang bagus gitu. Jadi bagus tuh nanti pewarna yang dihasilkan kualitasnya bagus juga. Jadi kadang kan orang membandingkan di toko sini sama toko situ. Ini ada orang. Sisa dari penjahit kan bisa kita gunakan daripada dibuang. Semalam tuh dari fakultas ulun anu gue sendang hotel diharapkan. Itu habis itu sisa masker, bisa masker, buat masker bisa kan juga. Jadi setiap hotel yang di Banjarmasin ini ditetapkan sandal itu dari Sasirangan, jadi oleh-olehnya ini dari kewirausahaan itu Bu. Kamu ulun ini dari konsentrasi keuangan ibu. Oh arahnya gitulah, lain-lain lah. Lain-lain. Apa tadi dari mana tadi? Ulun manajemen konsentrasi manajemen keuangan baik. Jadi ada pemasaran, keuangan, sumber daya manusia lawan kewirausahaan baik 4. Nah, terus lanjut lah ibu, ulun tadi sampai mana dia? Dari kualitas baik sudah dijawab tadi kenapanya. Nah terus untuk kain pewarna itu apakah selalu tersedia kayak gitu, pian hendak nukar ada terus? Kalau tersedia itu emang tersedia, cuma kualitasnya itu yang beda-beda. Oh kualitas. Nah jadi kualitas beda-beda itu kita lah bikin. Umpama 1 bulan yang lalu kita bikinlah warna sesuai dah. Untuk kita beli lagi umpamanya sekarang bisa beda hasil anunya, pewarna yang datang. Itu yang kadang dikomplain nggak beli. Ya, jadinya kenapa? Karena kan kita ini hendet kan. Nah, takaran itu sudah sesuai dengan umpama kita 3 sendok takarannya. 3 sendok juga gunakan, cuma karena pewarnanya itu yang kemarin beli sama yang baru dibeli bisa beda. Entah dari tokonya itu yang beda suppliernya membeli atau mereka ganti atau apa. Kalau mereka sih bilangnya ini warna baru, cuma nggak bilang kalau belinya itu sama dengan yang dulu atau enggak. Cuma kan kayak abu-abu, nanti abu-abu itu bisa agak muda sedikit, ada yang lebih tua. Emang kualitasnya kalau Sasirangan itu yang sulit kalau beli. Makanya kalau orang pesan Sasirangan tuh umpama satu kali pesan umpamanya sama seragaman 30. Ke 30 nya itu otomatis sama, untuk bulan berikutnya belum tentu sama dengan yang 30 itu. Itu yang bikin kadang bingung. Kadang sih kalaunya untuk konsumen mereka nggak protes asal sama, tapi kecuali ada juga yang agak-agak jerawat minta sama persis. Pian kada anu Bu, apa suppliernya ini pemasoknya ini beda-beda kayak Bu? Enggak, sebenarnya sama, cuma dari yang toko yang saya beli ini kadang kan mereka bilang ini pewarna baru datang. Nah jadi otomatis dari kaminya harus siap-siap, oh ini pewarna datang tuh harus kita coba dulu, jangan langsung diproses kalau ada pesanan. Nah, terus untuk harga ya Bang Bu, bahan baku tadi apakah terjangkau aja menurut pian atau kelarangan atau kemurahan? Kalau untuk saat ini untuk sintetis sih katanya naik. Nah kalau untuk saya kan karena saya warna alam, untuk warna-warna tertentu kan ada yang cuma nyari kayak daun ketapang, kayak mangga. Tapi kalau kayak indigo kan saya beli itu emang mahal sih. Indigo itu apa Ibu? Indigo itu pewarna alam warna biru. Oh warna biru, dari daunnya? Daunnya daun apa yuk? Daun nila, Nobilantes. Nah, terus beralih ke anu gue ini ke SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi pian misi karyawan lah buat pian berdua lawan bapak aja Kak? Kalau karyawannya karyawan lepas sih. Karyawan lepas. Maksudnya lepas itu kalau ada pesanan baru mereka ngerjain. Nah kalau untuk warna alam emang saya sendiri yang ngerjain prosesnya. Memiliki wawasan kah itu Bu atau pengetahuan tentang pelayanan yang baik kepada konsumen, adalah sudah belajar Kak? Kalau untuk pelatihan itu sih ada. Mungkin, tapi kan kadang kan kita secara langsung sih kalau sudah di toko ini biasanya prakteknya kan
pelatihan itu berarti dari Pemprov biasa lah. Iya. Oh iya. Dari dinas mana gitu. Nah, yang lawan bapak ini insya Allah kau aja mengelola ini dengan baik lah, bukan lancar. Insya Allah. Pian lawan bapak lawan karyawan yang lepas tadi Bu, apakah memahami semua produk yang dihasilkan ini? Ya tahu belum? Ya, yang dihasilkan ini sasirangan, ada baju, ada kain, ada kalau tas kita juga. sih memberikan hasil yang terbaik, tapi kadang kita produksi ini kan ada halangannya. Nah, belum tentu. Dan emang sih semua harus hasil itu harus yang baik kan, bagus. Cuma kadang kan ada yang salah warna, ada yang gagalnya mungkin ada yang robek. Nah, itu padahal emang kita nggak mau kayak gitu. Tapi pasti ada aja yang masalahnya gitu. Terus untuk yang karyawan lepas Ibu tadi yang mengolah ini Bu, mengolah kain tadi, itu menurut Ibu nya tuh mahir aja kah? Mahir Ya, mana Bu? Bisa. Amun bukanya bisa aja udah baik aja Bu. Iya. Menjadi orang sekadarnya aja gitu nah keahliannya. Nah, Tian selain ada tas, baju ini Bu, habis itu kain, adakah ini inovasi lain Bu ke depannya kan anak sekolah kayak gitu? Kalau sebenarnya sih untuk inovasi itu harus ada ya. Soalnya kan kita kan supaya membedakan dengan yang kompetitor lain. Iya, kan emang sih tiap toko kan rezekinya lain-lain, tapi kan supaya beda itu apa kayak mukena, kayak bikin. Terus rencana sih emang sudah dari dulu sudah mulai sih saya ini bikin kayak di Jawa itu kan ada daster. Oh iya. Nah, maksudnya daster itu kan mereka kan kadang oleh-oleh tuh cari yang siap pakai. Kalau kita beli kain kadang kan kesimpan di lemari. Ada yang nggak kepakai, tapi kalau daster atau celana yang santai-santai kan otomatis kalau dijadikan oleh-oleh kan terpakai. Nah itu sebenarnya saya udah beli, cuma karena musim pandemi ini kan tamu nggak seberapa ada, jadi belum bikin lagi. Emang sebenarnya udah ada, udah dulu pernah bikin celana santai, terus rok. Kalau mukena emang, tapi mukena lagi bahannya mahal, lagi kosong, jadi sekarang belum bikin. Terus untuk Pian dan Bapak lawan dengan hubungan dengan karyawan lepas tadi Bu, apakah komunikasi baik aja? Baik aja. Dengan rekan kerja. Biasa lewat HP lah Bu. Kalau ada pesanan biasanya kan lewat HP aja, tapi kalau umpama secara langsung emangnya bagusnya itu ketemu kayak warna kayak kita pesan ini. Soalnya kadang kalau lewat HP ini warna kan nggak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, terus kan beralih ke permodalan Ibu, modal. Nah, menurut Pian modal dari usaha Pian ini berpengaruh pada pendapatan Ibu? Nyata lah Bu, bujung ya. Ada mungkin UMKM ada bujung. Habis Pian bujung tuh Pian kembalikan lagi kah ke modal? Iya, bisa ke modal. Tapi kadang-kadang musim pandemi ini sehari biasanya kami kan ada, kadang nggak ada sama sekali yang keluar. Karena tamu, tapi ini dalam 2 bulan ini sudah mulai sih tamu-tamu dari luar sudah ramai. Nah, terus untuk modalnya ini Bu, apakah Ibu modal sendiri kah atau pinjam dari Kalau keluarga? untuk awal-awalnya sih emang modal sendiri. Nah, jalan aja terus. Kalau untuk yang selanjutnya sih kemarin sempat juga minjem, tapi udah mulai ada sih lunas sih. Soalnya musim sepi ini nggak berani juga minjem. Orang susah juga kan untuk pinjami. Terus kan pernah lah meminjam di perbankan Ibu di bank. Pernah. Ada kesulitan kan Ibu, kendala itu? Enggak alhamdulillah. Kalau misalkan ada kendala bisa kan Ibu jelaskan nyaman penelitian ini karena yang mengusulkan Ibu. Kalau untuk kendala sih enggak sih. Kemarin tuh kan karena ulun pas minjemnya waktu belum COVID. Oh iya. Jadi kan tiap bulan bisa aja masih ngangsur. Tapi untuk yang ini sempet sih semalam kayak angsuran sepeda motor. Tapi dari mana? Dari yang minjemnya itu kan memberi kelonggaran. Oh iya. Nah, yang biasanya tinggal 1 tahun dipercepat
diperpanjang jadi 2 tahun, jadi kan nilainya itu lebih rendah. Kalau biasa saya 600 jadi cuma 200 berapa gitu. Tanpa mengurangi, maksudnya menambah lagi gitu loh bunganya, enggak, mereka cuma memperpanjang Bunganya tetap waktunya. bunganya apakah ada penurunan bunga pinjaman juga ada? Kalau penurunan enggak sih, kan tetap aja, maksudnya enggak kayak kita 6 juta itu sebenarnya dalam 1 tahun bisa diperpanjang jadi 3 tahun, maka 2 tahun, tapi nilainya kan otomatis berkurang. Nanti ibu coba aja ibu mengajukan ke bank untuk minta penurunan bunganya, bisa juga ibu. Bisa lah Ini bisa. turun. Terus beralih ke ini ibu, proses pengolahan dan operasional. Nah, dalam proses mengolah kain ini bu, tas itu pasti membutuhkan tenaga kerja ahli lah bu. Ya. Ya kan mungkin yang tadi yang bisa. Saya kalau yang ahli kan otomatis hasilnya bagus juga. Nah, untuk mesinnya ibu, sebelum ibu mengolah itu ibu melakukan pemeriksaan kah, apakah ada? Kalau untuk sasirangan ini nggak pakai mesin sih. Oh, pakai apa ibu? Cuma handmade aja tangan kan. Kan karena kan kami ini jenisnya sasirangan ini kan handmade. Dari motif kita nulis sendiri. Kalau untuk jilujurnya pakai jilujur kayak menjahit, nah pakai tangan aja. Jadi prosesnya itu tangan sih yang penting. Apa ibu namanya, centang kayak? Bukan, kalau centang itu kan yang canting itu batik. Kalau kami di sini jilujur. Oh, berarti menjahit ya? Nah iya, kayak ini ngikuti pola. Oh iya. Jadi di jilujur, nah ngikuti pola. Itu apa aja bu? Tadi bahannya jarum, benang, kalau apa aja bu? Tadi jarum, lawan, benang itu aja bu. Dua itu aja kan? Iya, kan kita perlu kain. Habis kain tuh kita motif dulu. Oh gitu. Nah motif itu sebenarnya kita mengikuti ini. Oh iya ibu. Oh ini polanya. Nah, habis di pola ini dimotif pakai pensil atau spidol, baru dijilujur. Jadi nyilujur itu ngikutin pola yang ada. Oh iya. Ada pertanyaan juga ini bu, misalkan ini rusak, proses produksi menjadi terganggu kan? Pastilah bu. Kalau misalkan rapi dikit gini lah ibu. Biasanya yang jadi masalah itu umpama kita salah motif. Kalau salah motif sih nggak apa-apa. Iya. Masih bisa kan kainnya, maksudnya dijual. Yang jadi masalah itu kalaunya robek. Oh iya, robek. Kalau udah robek tuh nggak bisa lagi dijual. Atau kalau yang kami biasanya dari robek tuh bisa untuk diganti, umpamanya kalau untuk baju dialihkan, umpama penjahit kan bisa ngalihkan, tapi kalau untuk dijual kainnya mungkin nggak bisa. Kan kasihan orang kalau beli yang robek. Nah. Terus untuk kain-kain Tian nih, apakah sudah sesuai dengan standar yang Tian inginkan gitu? Misalkan yang dari ibu tadi menerobek, dialihkan aja lah. Ya kan diakali atau bisa juga dibordir. Nah kan untuk menutupinya bisa. Untuk atau dijadikan baju. Nah itu kan jadi nilai jualnya kan lebih tinggi. Tapi dari yang robek tuh mungkin kan posisi robek ini kadang kalau di tengah sini bisa dia nggak terkena umpamanya kan kain itu biasanya di sini depan, di sini belakang, di sini tangan. Kalau umpama robek di sini kan dia nggak kena ukuran. Tapi kadang kalau kita menjual kain kan nggak enak kalau ada robek. Nah itu aja. Untuk ini bang, daya tahan kain ini kira-kira berapa lama ini? Kalau daya tahan kain sebenarnya ketahan aja kuat, asal tadi nggak kena panas kan tetap pudar. Terus habis itu proses pencuciannya yang mempengaruhi. Oh, jadi kain itu sebenarnya awet, cuma di warna itu dia yang bisa pudar. Kadang kain yang kayak jenis yang apa yuk, semi sutra. Nah semi sutra itu modelnya kainnya kalau sudah sekali kena paku atau kena apa itu bisa hilang. Kalau kain itu kan jadi bisa besar. Kalau katun kuat aja sih katun. Tapi itu tadi. Berarti ini nanti Tian cuci kalau misalnya kotor ibu. Kalau masih kotor masih bisa cuci. Kalau pudar tuh nggak bisa lagi kan gitu. Makanya nggak boleh kena panas. Terus ada juga ini pertanyaan
fitur dapat menambah ketertarikan konsumen terhadap produk. Wah jelas lah ibu fiturnya, motifnya gimana. Jadi yang biasanya menambah ketertarikan tuh jahitannya halus, warna yang cerah. Tapi untuk customer tertentu ada juga yang suka warna yang kalem, kan tergantung selera. Nah terus beralih ke ini ibu, peralatan atau mesin. Nah untuk yang tadi ibu, alat-alat yang ibu gunakan tadi seperti jarum, kertas ini, itu dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan proses produksi. Oh jelas lah ibu. Iya, kalau jarum kan mungkin kalaunya tumpul baru diganti. Oh iya. Kalaunya benangnya mungkin habis harus beli lagi. Kalau kertas ini tergantung sih. Kadang kalau sudah berapa kali pakai, otomatis harus diganti. Kadang kan kita kalau sudah sampai berapa kali itu kan otomatis ada yang robek, ada yang rusak. Nah, itu asal nggak kena air aja biasanya tahan aja. Maksudnya nggak yang sekali pakai buang, nggak sekali pakai buang itu kan nggak optimal ya kan. Kalau ini kan masih panjang, masih bisa dipakai terus. Nah, ibu kadang-kadang adakah jadwal misalkan melihat kayak benangnya ini perlu diganti, kalau misalkan Kalau benang itu biasanya masalah benang itu bukan masalah yang waktu pencabutan habis selesai diwarna. Biasanya kan ada yang kita sulit mencabut kalau benangnya pendek-pendek. Kalau benangnya panjang kan enak lebih mencabut tuh. Itu biasanya proses di akhir. Kalau kita benang lebih panjang lebih mudah memotong, mencabut prosesnya. Mungkin kalau nggak ada barangnya biasanya enak aja menjelaskan, tapi pas kebetulan nggak ada sih. Iya, ada sampai kan apa. Nah untuk yang alat-alat tadi pasti ibu sadar bu, oh kalau ini apa tadi jarum tumpul diganti. Kan memperlambat proses. Kalau kita tumpul itu kan untuk kalau lain kan lebih lambat kalau tumpul. Untuk ini bu, misalkan yang kertas tadi kertas, jarum dan benang tadi dilakukan produksi dalam jumlah yang banyak, apakah bisa aja ibu kertas ini? Bisa. Kayak ini mau 100 lembar mau 200 lembar masih tetap bisa dipakai. Prosesnya maksudnya nggak yang seberapa kali itu ganti. Mungkin yang jadi masalah itu kalau benang itu udah dipakai kan nggak bisa lagi, kita harus yang baru lagi makanya. Kayak jarum tuh mungkin sampai berapa puluh kain masih bisa. Kira-kira berapa lama ini dapat? Kalau asal nggak kena air aja, awet aja. Untuk berapa tahun sih nggak apa-apa. Asal nggak kena air. Kalau kena air ya itu rusak, bisa ganti lagi. Itu aja weh, habis dah pertanyaannya nih.